Pagi itu, langit Jakarta tampak kelabu. Awan-awan menggantung rendah, seolah ikut merasakan beratnya langkah seorang pemuda kurus dengan tas ransel lusuh di punggungnya. Pemuda itu bernama Raka Pratama, mahasiswa tingkat akhir di sebuah universitas swasta. Hari ini adalah hari pertamanya magang di salah satu perusahaan besar bernama PT Global Sinergi, perusahaan yang bergerak di bidang teknologi komunikasi dan dikenal sangat prestisius. Bagi sebagian orang, diterima magang di sana adalah sebuah kebanggaan. Tapi bagi Raka, kebanggaan itu bercampur dengan rasa cemas. Dia sadar betul siapa dirinya. Seorang anak dari keluarga miskin, ayahnya hanya seorang tukang becak yang kini sakit-sakitan, sementara ibunya bekerja sebagai penjual gorengan di kampung. Hidup mereka pas-pasan, bahkan seringkali kekurangan. Raka terbiasa berangkat kuliah dengan perut kosong karena lebih memilih uangnya dipakai untuk ongkos atau membeli buku bekas. Namun, meski berasal dari keluarga sederhana, Raka punya tekad baja. Ia ingin membanggakan kedua orang tuanya, ingin membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi bukan alasan untuk menyerah. Kesempatan magang ini bukan hanya soal syarat lulus kuliah, tapi juga mungkin menjadi pintu menuju masa depan yang lebih baik. Di depan gedung pencakar langit itu, Raka mendongak. Gedung Global Tower berdiri menjulang dengan kaca-kaca yang berkilau memantulkan cahaya pagi. Mobil-mobil mewah keluar masuk area parkiran, sementara satpam berseragam rapi berdiri tegak menyambut para karyawan. Raka menelan ludah. Sepatunya yang sudah agak usang terasa tak pantas melangkah ke dalam gedung semewah itu. Ya Allah, semoga aku kuat, bisiknya pelan sebelum melangkah masuk. Begitu memasuki lobi, matanya langsung terpukau. Lantai marmer putih berkilau, lampu gantung kristal berkilauan, dan resepsionis cantik dengan seragam elegan menyambut para tamu. Raka merasa seperti orang kampung yang tersesat di dunia lain. Ia menarik napas panjang, mencoba menegakkan tubuhnya. Di sudut ruangan, sudah ada beberapa anak muda yang tampaknya juga peserta magang. Mereka duduk dengan gaya percaya diri, mengenakan jas, sepatu mengkilap, dan membawa tas laptop mahal. Raka melangkah mendekat, menyapa dengan senyum canggung. "Halo, kalian juga magang ya?" tanyanya ramah. Seorang pemuda berkacamata dengan kemeja putih licin meliriknya dari atas ke bawah. Senyumnya tipis, nyaris seperti meremehkan. "Iya, bro." Kamu dari kampus mana?" tanyanya, suaranya agak meninggi, seolah ingin menunjukkan kelasnya. "Universitas Bina Bangsa," jawab Raka jujur. "Oh." Pemuda itu mengangguk, tapi ekspresinya jelas menunjukkan ia menilai kampus Raka tidak selevel dengan dirinya. "Kalau aku dari Universitas Internasional. Keluarga sih pengennya aku langsung kerja di perusahaan papa, tapi aku coba magang dulu biar ada pengalaman." Raka hanya tersenyum kaku. Belum sempat ia membalas, seorang gadis cantik dengan blazer modis ikut menimpali. "Kamu tinggal di daerah mana, Rak?" tanyanya dengan nada basa-basi. Aku tinggal di Kampung Cipete," jawab Raka, sedikit malu. "Cipete." Gadis itu terkekeh kecil sambil melirik temannya. "Oh, jauh banget ya. Aku aja kadang malas kalau macet. Untung driverku bisa nyetir cepat." Raka hanya menunduk. Ia memang berangkat tadi pagi dengan menaiki 3 kali angkot dan 1 kali bus kota, berdesak-desakan bersama penumpang lain. Sementara teman-teman barunya datang dengan mobil pribadi atau diantar supir. Perbedaan itu terasa begitu nyata. Setelah menunggu beberapa menit, seorang HRD bernama Mbak Ayu datang menjemput mereka. Wanita muda itu tampak energik, dengan senyum profesional.
Selamat pagi semuanya. Selamat datang di PT Global Sinergi. Hari ini kalian akan mulai masa magang kalian. Saya harap kalian semua bisa beradaptasi dengan cepat. Raka mendengarkan dengan saksama, mencatat semua informasi di kepalanya. Namun, tak bisa ia pungkiri, beberapa kali ia melihat rekan-rekan magangnya melirik ke arahnya dengan pandangan meremehkan. Bajunya memang tidak semahal mereka, bahkan celana hitam yang ia kenakan adalah warisan dari sepupunya. Setelah pengarahan singkat, para peserta magang dibagi ke beberapa divisi. Raka ditempatkan di divisi administrasi dan operasional. Dalam hatinya, ia sedikit kecewa karena berharap bisa ditempatkan di bagian pemasaran atau kreatif. Tapi ia tidak berani protes. Baginya, ini semua adalah kesempatan belajar. Hari pertamanya tidak berjalan mulus. Begitu masuk ke ruangan divisi, seorang karyawan senior bernama Bimo langsung menyuruhnya. Kamu magang baru ya? Bagus. Nih, tolong fotokopi berkas ini 50 rangkap, terus bawa ke ruang rapat. Jangan lama-lama. Raka mengangguk cepat. Siap, Mas. Namun, begitu ia bergegas menuju mesin fotokopi, karyawan lain berbisik sambil tertawa kecil. Kasihan tuh anak magang, baru masuk udah disuruh jadi tukang fotokopi. Hahaha, ya emang kerjaan magang kan gitu. Lagian lihat deh bajunya, kayaknya gak mampu beli kemeja branded. Raka mendengar jelas. Dadanya sesak, tapi ia pura-pura tak peduli. Ia sadar posisinya bukan siapa-siapa. Ia hanya anak magang miskin yang harus sabar. Siang hari, saat istirahat makan, Raka memilih duduk di kantin sendirian dengan bekal seadanya, nasi bungkus dari rumah yang ia masukkan ke kotak plastik. Teman-temannya justru makan di restoran mewah dekat kantor. Dari kejauhan, ia melihat mereka tertawa-tawa sambil memotret makanan dan mengunggahnya ke media sosial. Raka, kamu gak ikut makan di luar? Tanya Mbak Ayu, yang kebetulan lewat. Raka tersenyum canggung. Enggak, Mbak. Saya bawa bekal sendiri. Hehe. Mbak Ayu hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia bisa menebak alasan sebenarnya, mungkin Raka tak punya cukup uang untuk makan di restoran. Tapi ia tidak berkomentar lebih jauh. Sepulang kerja, Raka naik bus kota lagi. Badannya lelah, tapi matanya penuh semangat. Di dalam bus yang berguncang, ia membuka laptop tuanya yang sudah usang untuk menuliskan catatan tentang pekerjaannya hari ini. Aku harus kuat. Kalau aku menyerah sekarang, semua pengorbanan orang tua akan sia-sia, gumamnya pelan. Ia teringat wajah ibunya yang setiap hari bangun pukul 4 pagi untuk menggoreng pisang, tempe, dan tahu. Terbayang ayahnya yang terbatuk-batuk karena paru-parunya lemah, tapi tetap memaksa bekerja agar bisa menambah penghasilan. Aku janji, suatu saat nanti, aku akan bikin mereka bangga, bisiknya sambil mengepalkan tangan. Hari pertama magangnya memang penuh hinaan dan pandangan meremehkan. Tapi Raka tak tahu, di balik semua itu, takdir besar sedang menantinya. Suatu hari, anak magang miskin ini akan berdiri tegak di depan semua orang, dan suaranya akan menyelamatkan perusahaan besar dari kebangkrutan. Hari-hari pertama magang di PT Global Sinergi tidak mudah bagi Raka. Setiap pagi, ia harus bangun lebih awal dari biasanya. Bukan hanya karena jarak rumahnya yang jauh, lebih dari 2 jam perjalanan dengan angkot dan bus kota, tetapi juga karena ia tidak ingin terlambat. Baginya, meski hanya anak magang, disiplin adalah modal penting untuk dihargai. Namun kenyataan berkata lain. Bagi sebagian besar karyawan, Raka bukanlah sosok yang penting.
Ia hanya dianggap tenaga gratis yang bisa disuruh-suruh. Tugas rendahan. Hari kedua, Raka kembali mendapat tugas dari Bimo, karyawan senior yang terkenal galak. "Rak, kopi gue pahit aja ya, jangan manis." "Sama, ini berkas scan-in semua, terus email ke gue." "Mertiga," perintahnya tanpa menoleh. Raka mengangguk cepat. "Baik, Mas." Dengan cekatan, ia mengambil berkas-berkas itu. Namun, saat ia hendak duduk di meja kosong, seorang staf perempuan menyenggol temannya sambil berbisik keras-keras. "Lihat tuh anak magang. Kayak OB aja, disuruh bikin kopi." "Hahaha, ya emang cocoknya dia jadi OB, bukan magang di perusahaan sebesar ini." Tawa kecil terdengar. Raka pura-pura tidak mendengar, meski hatinya perih. Ia tahu dirinya diremehkan, tapi ia memilih fokus pada pekerjaannya. Beberapa jam kemudian, ia diminta membantu merapikan gudang arsip. Ruangan berdebu itu membuatnya batuk-batuk. Bajunya kotor, sementara anak magang lain sibuk duduk manis di ruang meeting, belajar tentang sistem operasional perusahaan. "Sabar, Rak. Anggap aja ini latihan mental," gumamnya sambil menyapu debu di rak-rak berkas. Perbandingan yang menyakitkan. Perlakuan berbeda antara Raka dan rekan-rekan magangnya semakin terasa saat jam makan siang. Sementara anak-anak dari universitas ternama sibuk bercakap-cakap dengan manajer muda, Raka hanya duduk sendirian di pojok kantin, menikmati nasi bungkusnya. Kamu kok gak ikut gabung sama mereka?" tanya Dini, seorang karyawan perempuan yang baik hati. Raka tersenyum. Gak apa-apa, Mbak. Saya lebih nyaman makan di sini." Dini mengangguk, meski dalam hatinya kasihan. Ia bisa merasakan perbedaan perlakuan yang jelas. Raka dianggap tidak selevel hanya karena penampilannya sederhana. Dari jauh, Raka mendengar obrolan rekan magangnya, terutama Randy, anak orang kaya yang paling vokal. "Serius deh, ngapain sih perusahaan ini terima anak magang dari kampus-kampus kecil? Kayak gak ada kualitasnya aja. Lihat si Raka tuh, ya ampun, bajunya aja kayak ke kondangan di kampung." Yang lain tertawa keras mendengar komentar itu. "Udah biarin aja, Ren. Toh paling juga dia cuma numpang lewat. Gak akan berani buka suara di depan bos," timpal seorang gadis bernama Nadia. Raka menunduk. Dadanya terasa sesak, tapi ia menahan air mata. Ia tak ingin terlihat lemah. Kesalahan kecil, hinaan besar. Sore itu, saat Raka sibuk mengirimkan email hasil scan dokumen, tanpa sengaja ia salah meng-attach file. Bukannya laporan keuangan bulan Mei, ia justru mengirim ulang file bulan April. Bimo langsung marah besar. "Astaga, kamu ini kerja pakai otak gak sih? Masa salah file begitu doang? Magang kok kayak gini, bikin malu perusahaan aja," bentaknya di depan semua orang. Karyawan lain menoleh, beberapa terkekeh pelan. Raka merasa wajahnya panas. Ia buru-buru membungkuk. "Maaf, Mas, saya akan segera perbaiki." "Perbaiki cepat. Jangan bikin ribet," hardik Bimo. Setelah itu, seharian penuh Raka menjadi bahan gosip. Ada yang menyindir, ada yang terang-terangan menertawakan. Hati-hati kalau kasih tugas ke Raka, nanti salah kirim lagi." "Hahaha, iya. Mending suruh dia fotokopi aja, itu paling aman." Raka hanya bisa menggigit bibir. Ia tahu dirinya tidak sempurna, tapi bukan berarti pantas dihina seperti itu. Harapan kecil. Malamnya, sepulang magang,
Raka duduk di teras rumah kontrakan kecilnya. Ibunya menghampiri sambil membawa segelas teh hangat. "Gimana hari pertama dan kedua, Nak? Capek ya?" tanya ibunya lembut. Raka mencoba tersenyum. "Capek sih, Bu. Tapi gak apa-apa. Aku harus belajar banyak." Ibunya menatap wajah anaknya yang pucat. "Ibu tahu kamu sering diremehkan orang. Tapi ingat, Rak, harga diri kita bukan ditentukan dari apa kata mereka. Biar aja orang merendahkan. Suatu saat, kamu pasti bisa buktikan kalau kamu mampu." Kata-kata itu menenangkan hati Raka. Ia menatap wajah ibunya yang penuh kasih sayang, lalu mengepalkan tangan. "Iya, Bu. Aku janji gak akan nyerah. Aku akan buktiin." Awal tekanan yang lebih besar. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin berat. Raka sering disuruh mengerjakan pekerjaan yang bukan bagian dari job description magang. Kadang diminta membelikan makan siang, kadang jadi kurir antar dokumen ke divisi lain. Sementara itu, Randy dan Nadia justru mulai dilibatkan dalam rapat-rapat penting. Mereka duduk di kursi empuk ruang meeting, mendengarkan penjelasan para manajer, bahkan ikut menyumbang pendapat meski kadang asal bicara. Ketimpangan itu jelas terasa. Seakan-akan perusahaan punya kelas dalam memperlakukan anak magang. Raka berada di kelas terbawah. Namun, meski diperlakukan seperti itu, Raka tetap bekerja dengan tekun. Ia tidak pernah menolak tugas, tidak pernah membantah, bahkan selalu tersenyum meski hatinya hancur. Di balik semua hinaan itu, Raka menyimpan sebuah keyakinan, setiap orang punya waktunya sendiri untuk bersinar. Dan ia tidak tahu, waktu itu semakin dekat. Hari-hari terasa semakin berat bagi Raka. Ia sudah terbiasa diremehkan, diminta mengerjakan tugas-tugas sepele, bahkan menjadi bahan olokan. Namun ia tetap bertahan, mencoba menanamkan keyakinan pada dirinya sendiri. "Aku magang di sini untuk belajar, bukan untuk dihargai." Tapi tanpa ia sadari, di balik dinding-dinding kokoh PT Global Sinergi, ada badai besar yang sedang mengintai. Badai itu tidak hanya mengancam keberlangsungan perusahaan, tapi juga akan mengubah nasibnya sendiri. Bisikan-bisikan di lorong. Suatu sore, Raka sedang membawa tumpukan berkas ke ruang arsip. Saat melewati lorong lantai 15, ia tak sengaja mendengar percakapan dua orang manajer. "Pak, ini laporan penjualan kuartal kedua. Turun lagi 15%. Astagfirullah, makin parah. Kalau terus begini, bisa kolaps kita. Apalagi kompetitor udah ngeluarin produk baru." Raka berhenti sejenak di balik pintu kaca. Ia berusaha tidak mencuri dengar, tapi suara mereka cukup keras. Direktur sudah panik. Katanya besok akan ada rapat darurat. Semua kepala divisi harus hadir. Ya ampun, gawat ini. Kalau gak ada gebrakan baru, bisa-bisa saham anjlok. Jantung Raka berdetak lebih cepat. Ia memang hanya anak magang, tapi instingnya berkata, perusahaan ini sedang berada di ujung tanduk. Suasana rapat darurat. Keesokan harinya, suasana kantor terasa berbeda. Para manajer dan direktur sibuk mondar-mandir dengan wajah serius. Ada yang membawa setumpuk berkas, ada pula yang sibuk menelpon. Raka kebetulan mendapat tugas dari Bimo untuk mengantar dokumen ke ruang rapat utama di lantai 20. Ia menunduk sopan, membuka pintu perlahan. Ruangan itu besar, dengan meja oval panjang dan kursi kulit hitam berjejer rapi. Di ujung meja, duduk seorang pria paruh baya berwibawa, Pak Hendra, direktur utama. Wajahnya tegang, matanya tajam menatap layar proyektor.
Baik, kita mulai rapat darurat ini. Suaranya berat, membuat semua orang terdiam. Satu persatu kepala divisi melaporkan kondisi terbaru. Penjualan menurun drastis sejak kompetitor meluncurkan aplikasi komunikasi NextChat. Mereka menawarkan fitur gratis yang kita belum punya. Investor mulai menarik dana. Kita kehilangan 2 kontrak besar minggu lalu. Tim marketing sudah coba kampanye besar-besaran, tapi hasilnya minim. Anggaran juga sudah hampir habis. Raka yang berdiri di pojok ruangan pura-pura sibuk merapikan map. Tapi telinganya menangkap setiap kata. Ia merasa seperti menonton film tegang secara langsung. Panik dan kebingungan. Rapat semakin panas. Kita harus lakukan sesuatu. Kalau terus begini, 3 bulan lagi perusahaan bisa bangkrut, bentak salah satu manajer. Jangan asal ngomong. Kamu kira gampang melawan NextChat? Mereka backingannya raksasa teknologi internasional, timpal yang lain. Beberapa mulai adu argumen. Suara mereka meninggi, saling menyalahkan. Ada yang menyalahkan divisi IT karena lambat berinovasi, ada yang menyalahkan divisi pemasaran karena strategi kurang tepat, bahkan ada yang menyindir manajemen atas yang dianggap terlalu boros. Pak Hendra mengetuk meja keras. Cukup. Kita butuh solusi, bukan saling menyalahkan. Namun, ruangan tetap hening. Tidak ada yang berani bicara. Semua terlihat takut mengambil risiko. Raka menyadari sesuatu. Di pojok ruangan, Raka meremas map di tangannya. Dalam kepalanya, ia justru melihat gambaran yang jelas. Ia paham betul kenapa kampanye pemasaran perusahaan gagal. Mereka masih menggunakan cara lama, mengandalkan iklan televisi, billboard, dan event besar. Sementara kompetitor memanfaatkan media sosial, alat murah, cepat, dan langsung menyasar anak muda. Sebagai anak dari keluarga sederhana, Raka terbiasa mencari hiburan gratis di internet. Ia tahu tren anak muda, tahu bagaimana sebuah konten bisa viral, dan bagaimana komunitas digital bergerak. Kenapa mereka gak coba itu ya? Kalau terus pakai cara lama, pasti kalah sama pesaing, pikirnya. Detik-detik yang mengubah segalanya. Rapat terus berjalan tanpa arah. Pak Hendra menghela napas berat, wajahnya kusut. Luar biasa, perusahaan sebesar ini, tapi gak ada satupun yang punya ide segar, katanya getir. Raka yang berdiri di sudut semakin gelisah. Ia ingin bicara, ingin menyampaikan apa yang ia pikirkan. Tapi siapa dirinya? Hanya anak magang miskin, bahkan sering dihina. Kalau ia berani buka suara, bisa-bisa malah ditertawakan atau diusir keluar ruangan. Namun, detik itu juga, ia teringat ucapan ibunya. Biar orang merendahkanmu, jangan pernah rendahkan dirimu sendiri. Kalau punya kebenaran, katakan. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar. Tapi akhirnya, sebelum sempat berpikir panjang, Raka membuka mulut. Maaf, Pak. Semua kepala langsung menoleh. Suara riuh rapat mendadak berhenti. Raka merasa dadanya seperti dihantam palu. Tapi kata-kata itu sudah terlanjur keluar. Ia menarik napas dalam, lalu dengan suara lebih lantang berkata, "Maaf, saya cuma anak magang, tapi, menurut saya, arah rapat ini salah." Ruangan mendadak sunyi. Wajah Pak Hendra menegang. Para manajer saling pandang dengan ekspresi terkejut sekaligus jengkel. Sementara Bimo yang ikut hadir hanya bisa membelalak, tak percaya anak magang yang selama ini ia remehkan berani bicara di rapat level direktur. "Anak magang, berani-beraninya kamu berkata begitu.
Salah satu manajer menepuk meja. Namun, di mata Raka, ketakutan itu perlahan berubah menjadi keberanian. Ia tahu, sekali ia mundur, maka selamanya ia akan dianggap tak berarti. Dan tanpa ia sadari, teriakannya barusan adalah awal dari segalanya. Ruangan rapat lantai 20 itu mendadak hening. Semua orang menatap ke arah Raka dengan ekspresi campur aduk, terkejut, marah, tak percaya. Seorang anak magang, yang bahkan sering hanya disuruh bikin kopi, berani-beraninya memotong rapat darurat yang dipimpin langsung Direktur Utama. Suasana begitu tegang hingga Raka bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Tangannya dingin, keringat bercucuran di pelipis. Ia tahu dirinya baru saja melakukan tindakan paling nekat dalam hidup. "Berani sekali kamu bicara begitu," ujar salah satu manajer, nadanya sinis. "Kamu tahu di ruangan ini siapa saja yang hadir? Kepala divisi, direktur, orang-orang dengan pengalaman puluhan tahun. Dan kamu, anak magang, mengatakan arah rapat salah?" Gelombang tawa sinis terdengar dari beberapa sudut meja. Bahkan Bimo, yang duduk agak jauh, berdecak sambil menggeleng. "Udah dibilang juga, anak ini gak tahu diri," gumamnya pelan. Keberanian yang muncul dari tekanan. Raka menggenggam map erat-erat. Wajahnya memerah, tapi tatapannya tidak lagi ragu. Ia menatap lurus ke arah Direktur Utama, Pak Hendra. "Saya tahu posisi saya hanya anak magang, Pak. Saya mungkin bukan siapa-siapa di sini. Tapi izinkan saya bicara, sekali saja. Karena kalau terus begini, perusahaan ini benar-benar akan kalah." Ucapan itu membuat beberapa manajer terperangah. Nadanya tidak lagi gemetar. Justru tegas, bahkan sedikit bergetar oleh semangat yang membara. Pak Hendra menyipitkan mata. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat agar yang lain diam. "Baiklah," katanya pelan. "Silakan bicara. Tapi ingat, jangan buang waktu kami dengan ocehan kosong." Raka menarik napas panjang, lalu melepaskan semua beban dalam dadanya. Teriakan yang menggema. Masalah perusahaan ini bukan produknya. Suara Raka tiba-tiba meninggi, membuat semua orang terdiam. Masalahnya adalah cara kita menyampaikannya ke pasar. Kita masih berpikir seperti 10 tahun lalu, pakai iklan TV, billboard, acara-acara besar yang menghabiskan uang miliaran. Sementara pesaing kita sudah pakai cara baru, mereka hidup di media sosial, di dunia digital yang dekat dengan anak muda. Semua menoleh, sebagian terkejut, sebagian lain menahan emosi. Anak-anak muda gak lagi peduli sama iklan TV yang mahal, Pak. Mereka lebih percaya konten viral, lebih percaya rekomendasi dari teman di internet, lebih percaya review di media sosial. Kalau kita terus buang uang untuk iklan jadul, kita akan terus kalah. Suaranya menggema memenuhi ruangan. Ia tak lagi memikirkan siapa yang menertawakan, siapa yang meremehkan. Yang ia tahu, kebenaran harus keluar dari mulutnya. Reaksi yang beragam. Salah satu manajer senior langsung berdiri, wajahnya merah padam. "Kurang ajar. Kamu pikir kamu siapa? Berani menggurui kami? Anak ingusan baru magang sudah merasa lebih pintar dari kami." Yang lain ikut mengangguk. Ide-ide anak muda itu cuma mimpi. Media sosial? Itu cuma mainan anak-anak, gak bisa jadi strategi perusahaan besar. Namun di ujung meja, seorang direktur muda bernama Arman justru terlihat berpikir. Ia menatap Raka lekat-lekat, seolah menemukan sesuatu yang berbeda. Pak Hendra mengangkat tangannya lagi, menenangkan. "Diam dulu. Biarkan anak ini selesai."
kejujuran yang menyentuh. Raka melanjutkan, kali ini dengan suara yang lebih pelan namun penuh penekanan. Saya bukan orang kaya, Pak. Saya gak pernah bisa beli kuota besar buat nonton iklan TV. Saya gak pernah bisa hadir ke event-event mewah perusahaan ini. Tapi saya bisa lihat dunia lewat HP murahan saya. Dan saya tahu, di luar sana, jutaan anak muda seperti saya hidupnya ada di media sosial. Ia berhenti sejenak, menatap satu persatu wajah yang menatapnya. Kalau perusahaan ini mau bertahan, jangan buang uang untuk mengejar cara lama. Gunakan apa yang ada di tangan anak muda. Buat mereka bicara, buat mereka bangga pakai produk ini. Biarkan mereka jadi duta gratis kita. Itu lebih kuat daripada iklan miliaran rupiah. Suasana kembali hening. Kali ini, tidak ada yang berani tertawa. Kata-kata Raka terdengar jujur, keluar dari pengalaman hidupnya sendiri. Perlawanan terakhir. Bimo yang sejak tadi menahan emosi, akhirnya tak tahan. Halah, semua juga bisa ngomong kayak gitu. Gak ada bukti kalau cara murahan itu bisa berhasil. Perusahaan sebesar ini butuh strategi serius, bukan ocehan bocah miskin. Ucapan itu menusuk hati Raka, tapi ia tidak mundur. Saya mungkin miskin, Mas. Tapi justru karena miskin saya tahu apa yang orang kecil butuhkan. Kalau perusahaan ini bisa dekat dengan orang-orang seperti saya, perusahaan ini gak akan pernah kalah. Teriakannya membuat beberapa orang bergidik. Bahkan Bimo tak bisa langsung membalas. Sinyal dari direktur utama. Pak Hendra akhirnya berbicara. Suaranya pelan, tapi tegas. Berani juga kamu, Nak. Jarang sekali ada yang punya nyali seperti itu di ruangan ini. Ia bersandar di kursinya, menghela napas panjang. Selama bertahun-tahun, saya mendengar laporan, angka, strategi. Tapi jarang sekali ada yang bicara dengan jujur dari hati, tanpa topeng. Dan kamu barusan melakukannya. Mata Pak Hendra beralih ke arah para manajer. Apakah kalian tidak merasa malu? Seorang anak magang bisa melihat sesuatu yang tidak kalian lihat. Dia mungkin bukan ahli, tapi setidaknya dia jujur. Ruangan mendadak riuh, tapi tidak ada yang berani membantah. Pertemuan yang berakhir dengan pertanyaan. Rapat akhirnya ditutup dengan kesimpulan, ide Raka belum tentu benar, tapi terlalu berani untuk diabaikan. Pak Hendra memutuskan untuk memberi kesempatan membuktikan. Kamu, Raka, kan? Tanya Pak Hendra. Raka menunduk hormat. Iya, Pak. Saya ingin kamu menuliskan lebih detail apa yang barusan kamu sampaikan. Buat konsep sederhana. Kalau masuk akal, kita akan coba. Tapi ingat, kalau ini gagal, kamu harus siap menanggung risikonya. Raka mengangguk, meski dalam hati ia tahu, taruhannya besar. Siap, Pak. Saat keluar dari ruang rapat, banyak tatapan menusuk diarahkan padanya. Ada yang iri, ada yang marah, ada pula yang masih menertawakan. Tapi di balik semua itu, Raka merasa ringan. Ia baru saja melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Teriakannya mengguncang perusahaan besar. Dan meski belum tahu hasilnya, ia percaya satu hal, itu baru awal dari perjalanan panjangnya. Rapat darurat yang diadakan pagi itu berlangsung menegangkan. Semua manajer hadir, beberapa dengan wajah kusut, sebagian lagi sibuk membolak-balik berkas seolah sedang mencari jawaban dari sekian banyak angka merah di laporan keuangan. Di layar proyektor, grafik penjualan perusahaan menurun drastis dalam 3 bulan terakhir. Anak-anak magang yang biasanya tak pernah dilibatkan,
kali ini diizinkan membantu bagian administrasi rapat, termasuk Raka yang duduk di pojok ruangan dengan kepala tertunduk. Direktur utama, Pak Arman, mengetuk meja dengan keras. Kita tak bisa terus seperti ini. Jika kuartal depan tidak ada perubahan, investor besar akan menarik modal mereka. Artinya, perusahaan ini bisa runtuh dalam hitungan bulan. Hening sejenak. Suara jam dinding terdengar jelas. Para manajer saling pandang, lalu satu persatu menyampaikan ide. Ada yang mengusulkan iklan televisi besar-besaran, ada yang ingin menggandeng selebritas papan atas, dan ada pula yang mendorong pemotongan karyawan untuk mengurangi beban biaya. Semua terdengar serius, tetapi juga mahal, rumit, dan terkesan panik. Raka mendengarkan dengan hati yang bergejolak. Ia tahu, jika perusahaan benar-benar bangkrut, dirinya mungkin tidak akan bisa menyelesaikan magang. Lebih dari itu, keluarganya yang sudah terhimpit kesulitan ekonomi bisa kehilangan harapan besar. Sebab, ia sempat berjanji pada ibunya bahwa setelah magang ini selesai, ia akan langsung berusaha bekerja penuh waktu demi membantu rumah tangga. Namun mendengar usulan demi usulan, Raka justru semakin merasa bahwa arah rapat ini melenceng. Mereka bicara soal dana miliaran untuk iklan, sementara ia tahu dengan pasti bahwa perusahaan sudah kesulitan keuangan. Rasanya mustahil ide-ide itu bisa menyelamatkan keadaan. Tiba-tiba, tanpa sadar, suara dari dalam dirinya meluncur keluar, keras, lantang, memecah keheningan. Berhenti. Itu semua salah arah. Seketika, semua kepala menoleh. Raka menutup mulutnya, kaget dengan teriakannya sendiri. Matanya melebar, napasnya tercekat. Ruangan rapat yang tadinya penuh diskusi berubah jadi tegang, bahkan menyeramkan. Seorang manajer menatapnya tajam. Anak magang? Kau berani bicara di sini? Raka menelan ludah. Tubuhnya bergetar, tapi ada api kecil dalam dirinya yang tak mau padam. Ia menarik napas panjang, lalu berkata, "Maaf, tapi saya tidak tahan mendengarnya. Semua usulan itu terlalu mahal. Bagaimana mungkin kita menyelamatkan perusahaan yang hampir bangkrut dengan membuang uang lebih banyak lagi?" Beberapa orang mendengus meremehkan. Ada yang berbisik, "Bocah sok tahu." Namun satu orang tampak tertarik. Davin, direktur muda yang duduk di ujung meja, menatap Raka dengan penuh perhatian. Pak Arman, sang direktur utama, mengerutkan kening. "Jadi menurutmu, kau punya ide yang lebih baik?" Suasana mendadak hening. Raka tahu ia hanya punya sekali kesempatan. Kalau gagal, ia mungkin akan dikeluarkan bahkan sebelum masa magangnya selesai. Tapi kalau diam, ia akan menyesal seumur hidup. Dengan tangan mengepal di bawah meja, ia memberanikan diri. "Saya punya ide, sederhana, tapi mungkin efektif. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya miliaran. Kita bisa memanfaatkan media sosial." Beberapa manajer langsung tertawa kecil. Media sosial? Apa perusahaan sebesar ini mau diselamatkan dengan TikTok atau Instagram? Jangan bercanda. Namun Raka tidak gentar. Ia melanjutkan, "Justru karena kita besar, orang akan lebih mudah memperhatikan kita. Kita bisa buat kampanye yang dekat dengan masyarakat, bukan hanya menjual produk, tapi juga cerita, nilai, dan interaksi nyata. Orang-orang sekarang tidak percaya lagi dengan iklan mewah di TV. Mereka lebih percaya dengan konten yang relatable, yang mereka bisa bagikan ke teman-teman mereka." Ia menatap layar proyektor yang menampilkan grafik penurunan. Kalau perusahaan ingin bangkit, jangan hanya bicara soal harga atau fitur produk.
Tunjukkan sisi manusiawinya. Ajak konsumen merasa bahwa mereka bagian dari perjalanan ini. Davin tiba-tiba angkat bicara. Aku ingin dengar lebih lanjut. Jelaskan, Raka. Misalnya kampanye seperti apa? Raka menghela napas lega, lalu menjelaskan dengan penuh semangat. Kita bisa meluncurkan challenge di media sosial. Misalnya, pengguna diminta membagikan momen sehari-hari mereka menggunakan produk kita, lalu perusahaan repost konten terbaik setiap minggu. Tidak perlu selebritas, cukup orang-orang biasa yang jujur bercerita. Kita beri hadiah kecil, voucher belanja, atau produk gratis. Itu lebih murah daripada iklan TV. Tapi efek viralnya bisa jauh lebih besar karena orang senang dilibatkan. Suasana rapat kembali gaduh. Ada yang mencibir, ada yang mulai berpikir. Seorang manajer berkata, tapi itu berisiko. Kalau tak ada yang ikut, kita jadi bahan ejekan. Raka tersenyum tipis. Risiko selalu ada. Tapi kalau kita tidak mencoba sesuatu yang berbeda, kita pasti kalah. Karena pesaing sudah melangkah duluan dengan iklan besar. Kita tidak mungkin menang melawan mereka di jalur itu. Kita harus ambil jalur lain. Pak Arman masih ragu. Ia memandang seluruh ruangan. Apa ada yang mendukung ide ini? Awalnya hening. Lalu Davin angkat tangan. Saya mendukung. Biaya rendah, peluang besar. Kita tidak kehilangan apa-apa kalau mencoba. Perlahan, beberapa kepala lain mulai mengangguk, meski setengah hati. Pada akhirnya, rapat memutuskan, ide Raka akan diuji coba dalam skala kecil. Setelah rapat bubar, Raka berdiri hendak keluar dengan wajah lelah tapi juga puas. Namun tiba-tiba seseorang menepuk bahunya. Itu Davin. Kau tahu? Banyak orang tadi menganggapmu gila. Tapi justru ide-ide gila sering menyelamatkan perusahaan. Jangan gentar, Raka. Aku akan bantu memastikan idemu bisa diuji dengan benar. Raka menunduk, matanya berkilat. Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin perusahaan ini selamat. Saya ingin buktikan, meski hanya anak magang, saya juga bisa berguna. Hari itu, Raka tidak sekadar anak magang yang diremehkan. Ia baru saja menanam benih perubahan, sebuah ide gila yang akan menguji nasib perusahaan dan juga hidupnya sendiri. Hari itu suasana kantor terasa berbeda. Biasanya, Raka hanya mondar-mandir membawa dokumen, mengantar kopi, atau diminta fotokopi tanpa pernah dipandang. Namun setelah teriakan dan ide gilanya di ruang rapat, semua orang mulai memperhatikannya. Bukan berarti mereka menghormatinya, justru sebaliknya, banyak yang menatap dengan rasa heran, sinis, bahkan geli. Itu si bocah magang kemarin yang sok-sokan kasih ide, kan? Bisik seorang pegawai perempuan kepada temannya saat Raka lewat. Ya ampun, lucu banget. Berani-beraninya ngomong di depan direktur. Kalau nanti idenya gagal, habis dia dimaki-maki, balas yang lain sambil terkekeh. Raka mendengarnya, meski berpura-pura tidak. Ia menggenggam erat map di tangannya, menahan gejolak hati. Bagi sebagian orang, ia memang terlihat nekat. Tapi bagi Raka, itu satu-satunya jalan. Kalau ia tidak bersuara kemarin, mungkin perusahaan ini benar-benar ambruk, dan semua orang di ruangan itu akan kehilangan pekerjaan, termasuk dirinya. Namun tidak semua bersikap meremehkan. Ada juga beberapa staf muda yang mulai penasaran. Katanya idenya si Raka itu mau dipakai beneran, ya? Tanya salah satu staf.
Katanya sih begitu. Direktur Davin yang dukung. Coba bayangin, kalau berhasil, bocah itu bisa jadi bintang, jawab staf lain sambil mengedikkan dagu. Di sisi lain, rekan magangnya sendiri, terutama Andra, anak orang kaya yang sering pamer mobil sport setiap pagi, terlihat makin kesal. Andra tak suka sorotan orang kantor bergeser dari dirinya ke Raka. Palingan gagal. Bocah miskin itu mana ngerti strategi perusahaan besar. Semua orang nanti bakal tahu kalau dia cuma asal ngoceh, gumam Andra dengan senyum meremehkan. Mulai proyek percobaan. Beberapa hari setelah rapat, Davin memanggil Raka ke ruangannya. Raka, aku sudah bicarakan dengan tim. Kita akan coba kampanye media sosial itu dalam skala kecil. Kau yang akan memimpin, tapi jangan khawatir, aku akan mendampingi. Raka terperangah. Saya memimpin, Pak? Tapi saya hanya anak magang. Davin tersenyum. Justru itu. Kau yang punya ide, kau yang paling mengerti bagaimana mengembangkannya. Jangan pikir soal jabatan. Pikirkan hasil. Ucapan itu membuat hati Raka bergetar. Selama ini ia terbiasa diremehkan, tidak pernah diberi kepercayaan sebesar ini. Ia mengangguk mantap. Baik, Pak. Saya akan lakukan yang terbaik. Malam itu, Raka tidak langsung pulang. Ia duduk di meja kerjanya yang sederhana, merancang konsep kampanye. Kertas berserakan, layar laptopnya penuh coretan ide. Ia mengingat kembali pengalamannya menjual gorengan online untuk membantu ibunya dulu, bagaimana foto sederhana gorengan bisa viral karena ia menuliskan cerita lucu tentang perjuangan ibunya bangun jam 3 pagi. Dari situlah ia belajar, orang lebih mudah tersentuh oleh cerita daripada sekadar harga. Kalau dulu cerita gorengan bisa viral, kenapa produk perusahaan besar ini tidak bisa? Pikir Raka penuh semangat. Cibiran dan rintangan. Namun perjuangan Raka tidak mudah. Saat ia mencoba meminta bantuan staf kreatif untuk membuat desain sederhana, beberapa menolak dengan alasan sibuk. Ada pula yang terang-terangan mengejek. Anak magang mau kasih instruksi? Hahaha, jangan bercanda deh. Kau pikir kami ini bawahanmu? Kata salah satu staf dengan nada ketus. Raka hanya menunduk. Ia tahu posisinya lemah. Tapi ia tidak menyerah. Ia memutuskan untuk mengerjakan sebagian besar sendiri. Ia belajar software desain dasar, mengedit video, dan menulis caption. Semua dilakukan sepulang jam kantor, bahkan sering hingga dini hari. Sampai suatu malam, Davin mendapati Raka masih duduk di ruang kerja dengan mata merah karena begadang. Raka, kau serius sekali ya? Kau tahu, tidak banyak orang yang mau bekerja sekeras ini tanpa bayaran tambahan. Raka tersenyum lelah. Saya tidak butuh bayaran, Pak. Saya hanya butuh kesempatan. Kalau ini berhasil, itu sudah cukup. Davin menepuk bahunya. Semangatmu ini yang langka. Teruskan. Perlahan menarik perhatian. Hari peluncuran kampanye tiba. Raka mengunggah postingan pertama di akun resmi perusahaan, sebuah video sederhana yang memperlihatkan kehidupan sehari-hari para pekerja pabrik yang memproduksi produk perusahaan. Mereka tertawa, bekerja keras, dan di akhir video ada tulisan, produk ini bukan hanya barang. Ini adalah cerita perjuangan banyak orang. Bagikan momenmu bersama kami. Awalnya, responsnya biasa saja. Beberapa komentar masuk, sebagian mendukung, sebagian bertanya apa maksudnya. Raka sempat cemas. Namun keesokan harinya, ada satu pengguna yang ikut membuat video dengan produknya,
lalu ditandai ke akun perusahaan. Dari situ, perlahan mulai banyak yang ikut. Hanya dalam 3 hari, jumlah partisipan meningkat tajam. Tagar yang digunakan Raka bahkan mulai masuk trending lokal. Orang-orang mulai mengunggah cerita lucu, haru, dan inspiratif menggunakan produk perusahaan. Di kantor, suasana berubah. Pegawai yang tadinya mengejek kini mulai mendekati Raka. Keren juga idemu, Rak. Aku lihat kemarin sudah ribuan yang ikut challenge itu. Wah, kalau begini, bisa-bisa penjualan melonjak lagi. Raka tersenyum, meski dalam hati ia tahu, mereka dulu orang-orang yang menolak membantunya. Tapi ia tidak dendam. Ia hanya merasa lega, kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Dari olokan jadi perhatian. Andra, rekan magangnya, tidak bisa menyembunyikan rasa kesal. Ia melihat bagaimana nama Raka disebut-sebut oleh banyak orang. Bahkan beberapa manajer mulai memberi pujian. Sial! Kok bisa bocah itu berhasil? Geramnya. Sementara itu, Davin kembali memanggil Raka. Aku bangga padamu. Jujur saja, awalnya aku pun ragu. Tapi kau membuktikan dirimu. Kau tahu, orang-orang sekarang mulai menaruh respek padamu. Hanya butuh waktu sampai mereka benar-benar percaya. Raka menunduk, menahan haru. Ia teringat kata-kata kasar yang dulu sering ia dengar, anak miskin tak akan bisa sukses. Tapi kini, perlahan, semua pandangan itu mulai runtuh. Malam itu, Raka pulang lebih cepat. Di perjalanan, ia mengeluarkan ponselnya dan membuka media sosial. Ribuan orang menggunakan tagar kampanye yang ia ciptakan. Beberapa bahkan menuliskan, "Terima kasih, perusahaan ini bikin aku merasa diperhatikan." Air mata Raka hampir menetes. Ia berbisik lirih, "Ibu, akhirnya aku bisa buktikan anakmu tidak sia-sia." Di balik semua cibiran, ejekan, dan olokan, Raka kini berdiri sebagai pusat perhatian. Ia bukan lagi sekadar anak magang miskin yang diremehkan. Ia telah menjadi otak dari perubahan yang perlahan mulai menyelamatkan perusahaan. Seminggu setelah kampanye media sosial diluncurkan, suasana kantor berubah drastis. Biasanya kantor terasa dingin dan penuh wajah muram karena tekanan penurunan penjualan. Kini, hampir setiap orang membuka ponsel mereka untuk mengecek update terbaru dari challenge yang digagas oleh Raka. Setiap hari ada ratusan video, foto, dan cerita yang masuk. Orang-orang dari berbagai daerah ikut serta, mulai dari pelajar, ibu rumah tangga, pekerja kantoran, hingga pedagang kaki lima. Mereka bercerita tentang bagaimana produk perusahaan menemani kehidupan sehari-hari mereka. Ada yang menampilkan kisah lucu, ada yang menyentuh hati, bahkan ada yang kreatif membuat parodi. Salah satu video seorang ibu rumah tangga yang menyuapi anaknya sambil tersenyum lebar menjadi viral besar-besaran. Dalam waktu 24 jam, video itu ditonton jutaan kali dan dibagikan ribuan orang. Tagar kampanye perusahaan pun masuk trending nomor 1 di media sosial nasional. Data yang membalikkan keadaan. Suatu pagi, tim pemasaran menggelar rapat kecil. Mereka memproyeksikan grafik penjualan terbaru. Garis yang tadinya terus menurun tiba-tiba berbelok naik. Dalam seminggu, penjualan produk meningkat 25%. Angka itu mengejutkan semua orang. Tidak masuk akal, seru salah satu manajer dengan mata melotot. Biasanya kita harus keluar ratusan juta untuk iklan agar bisa naik segini. Ini cuma dengan kampanye gratisan di media sosial. Davin tersenyum puas sambil melirik ke arah Raka yang duduk di pojok ruangan. Bukan cuma gratisan.
Ini strategi cerdas. Orang suka merasa dilibatkan. Dan anak ini, dialah otaknya. Semua kepala menoleh ke Raka. Sebagian masih tampak tidak percaya, sebagian lagi mulai mengangguk kagum. Pak Arman, sang direktur utama, menatap data itu cukup lama. Lalu ia berkata dengan suara dalam, "Aku harus akui, ide anak magang ini menyelamatkan kita dari jurang yang lebih dalam." Kalimat itu membuat dada Raka bergetar. Rasanya seperti mimpi mendengar pengakuan langsung dari direktur utama. Sorotan media. Kabar kampanye viral itu tidak hanya berhenti di media sosial. Beberapa media online mulai meliputnya. Judul-judul berita bermunculan. Perusahaan besar ini bangkit dari keterpurukan berkat kampanye media sosial unik. Strategi murah tapi jitu, anak muda di balik ide brilian. Dari tren ke tren, bagaimana sebuah challenge menjadi senjata marketing paling efektif. Jurnalis mulai berdatangan ke kantor, meminta wawancara dengan tim pemasaran. Meskipun tidak disebutkan secara langsung siapa penggagasnya, di dalam kantor semua orang tahu, itu ide Raka. Perubahan sikap rekan kerja. Jika sebelumnya Raka dianggap remeh, kini orang-orang mulai mendekatinya dengan wajah ramah. "Rak, boleh ajarin aku bikin caption kreatif kayak yang kemarin?" Rak, kalau aku mau ikut challenge juga, bagus nggak ya?" Raka tersenyum dan menjawab dengan sopan, meski dalam hati ia sadar perubahan sikap mereka bukan karena tulus, melainkan karena melihat hasil nyata. Namun baginya itu tidak masalah. Ia belajar bahwa kepercayaan tidak datang begitu saja, melainkan harus dibuktikan dengan hasil kerja keras. Hanya Andra yang semakin tidak tahan. Ia merasa posisi dan pamornya di kantor direbut habis-habisan oleh Raka. Beberapa kali ia mencoba menyindir, "Hati-hati, Rak. Viral itu cepat naik, tapi cepat juga jatuhnya. Jangan sampai nanti semua balik menyalahkanmu." Raka hanya menanggapinya dengan senyum tenang. Ia tidak ingin terpancing. Ujian besar. Beberapa hari kemudian, angka penjualan semakin melejit. Dalam 2 minggu, pertumbuhan mencapai 70%, angka yang bahkan tidak pernah diraih perusahaan dalam kampanye iklan besar sebelumnya. Investor yang tadinya ragu kini kembali optimis. Namun keberhasilan itu juga membawa tantangan baru. Pesaing utama perusahaan yang sempat menguasai pasar mulai bereaksi. Mereka meluncurkan kampanye balasan dengan menggandeng selebritas ternama. Di ruang rapat, beberapa manajer mulai panik lagi. Kalau kompetitor pakai artis besar, kampanye kita bisa tersaingi. Kita harus balas dengan sesuatu yang lebih besar. Raka mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Tidak perlu ikut-ikutan. Justru kekuatan kita adalah kedekatan dengan konsumen. Kalau mereka pakai artis, biarkan saja. Kita harus tetap di jalur kita, merangkul orang-orang biasa." Pak Arman menatapnya penuh arti. "Kau yakin, Raka?" Raka mengangguk. "Ya, Pak. Orang sudah percaya pada kampanye kita karena merasa dilibatkan. Itu tidak bisa dibeli dengan artis atau iklan mahal. Kalau kita berubah arah sekarang, kita akan kehilangan kepercayaan itu." Sekali lagi, keheningan menyelimuti ruangan. Lalu Davin menimpali, "Aku setuju dengan Raka. Keaslian jauh lebih kuat daripada glamor sesaat." Akhirnya keputusan dibuat, perusahaan tetap melanjutkan kampanye Raka tanpa mengikuti gaya pesaing. Puncak kejutan. Keputusan itu terbukti tepat. Seminggu setelah pesaing meluncurkan iklan selebritas, justru challenge milik perusahaan Raka semakin ramai.
Orang-orang membandingkan, iklan artis cuma basa-basi, tapi kampanye ini bikin aku merasa nyata. Penjualan produk perusahaan melonjak tajam, bahkan melampaui pesaing. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, produk perusahaan menjadi nomor 1 di pasar. Di kantor, suasana meledak dengan sorak-sorai saat laporan bulanan diumumkan. Semua pegawai bertepuk tangan, saling berpelukan, beberapa bahkan menitikkan air mata lega. Pak Arman berdiri di depan semua orang dan berkata lantang, "Teman-teman, kita selamat." Dan semua ini berawal dari satu ide. Ide seorang anak magang yang berani bersuara. Semua mata tertuju pada Raka. Ruangan bergemuruh dengan tepuk tangan untuknya. Wajah Raka memerah, ia menunduk sambil berusaha menahan air mata. Pengakuan yang dinanti. Usai acara itu, Davin menghampirinya. "Kau lihat? Semua orang akhirnya tahu siapa penyelamat perusahaan ini." Raka menggeleng pelan. "Saya tidak menyelamatkan siapapun, Pak. Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar." Davin tersenyum bangga. "Dan itulah yang membuatmu berbeda dari yang lain." Malam itu, saat Raka pulang naik bus tua yang biasa ia tumpangi, ia melihat ponsel lagi. Tagar kampanye masih trending. Penjualan meningkat. Investor kembali percaya. Dan yang paling penting, ia membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu. Di dalam hati ia berbisik, "Ibu, lihatlah anakmu. Aku benar-benar bisa membuat perubahan." Raka, anak magang miskin yang dulu jadi bahan olokan, kini resmi menjadi pusat perhatian, bukan hanya di kantor, tapi juga di dunia luar. Dan ia tahu, ini baru permulaan dari perjalanan yang lebih besar. Hari itu, seluruh karyawan dipanggil ke aula besar perusahaan. Aula yang biasanya dipakai hanya untuk acara tahunan kini penuh sesak. Dari satpam, staf administrasi, hingga para manajer, semuanya hadir. Di depan ruangan, sebuah panggung kecil dengan layar LED besar sudah disiapkan. Di layar terpampang tulisan besar, "Apresiasi dan evaluasi kampanye viral perusahaan." Raka duduk di barisan belakang. Jantungnya berdetak cepat. Ia tidak menyangka dirinya akan ikut diundang dalam acara sebesar ini. Biasanya, anak magang tidak pernah masuk hitungan untuk acara resmi semacam ini. Suasana tegang. Pak Arman, direktur utama, berdiri di podium. Wajahnya tampak lebih cerah dari biasanya, tidak lagi seburam beberapa minggu lalu saat perusahaan nyaris tenggelam. Ia menyapu pandangan ke seluruh ruangan, lalu berkata lantang, "Teman-teman, kita semua tahu, sebulan terakhir adalah masa-masa paling berat dalam sejarah perusahaan ini. Kita berada di tepi jurang kebangkrutan. Namun hari ini, kita berdiri di sini dengan kepala tegak. Penjualan kita melonjak, kepercayaan konsumen kembali, dan nama kita kembali harum. Semua berkat kerja keras kalian semua." Tepuk tangan riuh menggema. Namun setelah itu, Pak Arman menambahkan, "Tapi ada satu hal yang harus saya akui di depan kalian semua. Semua ini berawal dari satu suara. Satu ide yang awalnya dianggap gila. Ide dari seorang anak magang." Ruangan mendadak hening. Semua orang tahu siapa yang dimaksud, tapi seolah tidak percaya bahwa Pak Arman akan mengucapkannya. Nama yang disebut. Pak Arman melanjutkan, "Mari kita beri penghargaan setinggi-tingginya kepada Raka, anak magang kita, yang dengan keberaniannya menyuarakan ide sederhana namun brilian. Dialah alasan kita masih berdiri hari ini." Lampu sorot langsung mengarah ke barisan belakang, tempat Raka duduk. Semua kepala menoleh.
Raka membeku, wajahnya memanas, tangannya bergetar. Ia tidak tahu harus bangkit atau tetap duduk. Raka, panggil Pak Arman. Naiklah ke panggung. Dengan langkah gugup, Raka berjalan ke depan. Suara tepuk tangan mengiringinya. Beberapa orang yang dulu sering meremehkan kini ikut bertepuk tangan, sebagian dengan wajah kikuk, sebagian lagi tulus. Kebenaran yang menyentuh. Sesampainya di panggung, Raka diberikan mikrofon. Ia menatap ratusan pasang mata yang memandangnya. Dadanya naik turun menahan haru. Saya tidak tahu harus berkata apa, ucapnya lirih. Saya hanya anak magang yang dulu sering dianggap tidak penting. Saya tidak pernah berpikir bisa berdiri di sini. Tapi saya percaya satu hal, setiap orang, sekecil apapun, bisa memberi perubahan kalau diberi kesempatan. Suasana hening. Banyak orang mulai menunduk, merasa tersindir oleh kata-kata Raka. Mereka teringat bagaimana mereka pernah meremehkannya, bahkan menolak membantunya. Raka melanjutkan, ide saya bukan datang dari buku tebal atau teori besar. Ide itu datang dari pengalaman hidup saya sendiri. Saya lahir dari keluarga miskin. Ibu saya jualan gorengan setiap pagi, dan saya pernah coba bantu beliau dengan cara sederhana, posting cerita di media sosial. Tanpa sengaja, gorengan kami laris karena orang terharu dengan kisah perjuangan ibu saya. Dari situlah saya tahu, kekuatan cerita jauh lebih besar dari iklan mahal. Saya hanya mempraktikkan hal itu di perusahaan ini. Kali ini, banyak orang menghela napas panjang. Beberapa bahkan tampak mengusap mata. Kisah sederhana Raka ternyata lebih menyentuh daripada strategi marketing manapun. Reaksi orang-orang. Di antara hadirin, Andra, rekan magang yang iri sejak awal, menunduk dalam-dalam. Ia tidak pernah tahu bahwa di balik kesederhanaan Raka ada cerita penuh perjuangan. Semua rasa sombongnya mendadak terasa hampa. Sementara itu, Davin tersenyum bangga. Ia tahu sejak awal bahwa anak muda ini berbeda. Dan kini, semua orang akhirnya melihat apa yang ia lihat. Pak Arman maju dan menepuk bahu Raka. Kau tahu, Raka? Suaramu mungkin kecil di awal, tapi keberanianmu yang membuat semua orang mendengar. Kau mengingatkan kita bahwa perusahaan sebesar apapun tidak boleh melupakan hati manusia. Tepuk tangan kembali bergemuruh, lebih keras dari sebelumnya. Penghargaan resmi. Acara dilanjutkan dengan penyerahan plakat penghargaan. Di atas plakat itu tertulis, penghargaan khusus untuk kontribusi luar biasa dalam menyelamatkan perusahaan Raka. Raka menerima plakat itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak pernah bermimpi akan mendapat penghargaan sebesar ini, apalagi dari perusahaan ternama. Saya dedikasikan ini untuk ibu saya, ucapnya dengan suara bergetar. Beliau yang mengajarkan arti kerja keras dan pantang menyerah. Perubahan pandangan. Setelah acara selesai, banyak pegawai menghampirinya. Maaf ya, Rak, dulu aku sering meremehkanmu. Kau benar-benar hebat. Terima kasih sudah menyelamatkan kita semua. Raka menanggapi dengan senyum tulus. Tidak apa-apa, Kak. Yang penting sekarang kita sama-sama berjuang agar perusahaan ini tetap maju. Sikap rendah hati itu membuat orang semakin kagum padanya. Dari bahan olokan, kini ia benar-benar jadi teladan. Percakapan rahasia. Di akhir acara, Davin mengajak Raka ke balkon kantor. Mereka berdiri berdua, menatap langit senja yang mulai memerah. Kau tahu, Rak, kata Davin.
Jarang sekali aku melihat seseorang dengan keberanian sepertimu. Kau tidak hanya menyelamatkan perusahaan, tapi juga mengingatkan kami bahwa ide besar bisa datang dari siapa saja. Raka menunduk. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Pak. Davin menepuk bahunya. Persiapkan dirimu. Aku yakin masa depanmu di perusahaan ini tidak akan berhenti sebagai anak magang. Hati Raka bergetar. Kata-kata itu seperti membuka pintu baru. Kemenangan sejati. Malam itu, Raka pulang dengan senyum lebar. Ia naik bus tua seperti biasa, memeluk erat plakat penghargaan di dadanya. Beberapa penumpang menatap penasaran, tapi ia tidak peduli. Ia hanya memikirkan ibunya di rumah. Bu, anakmu berhasil. Semua hinaan itu akhirnya terbayar. Aku tidak lagi hanya anak miskin yang diremehkan. Aku sudah membuktikan diriku. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Hari itu, kebenaran akhirnya terungkap, bahwa di balik penampilan sederhana seorang anak magang, tersimpan keberanian, kecerdasan, dan ketulusan yang mampu menyelamatkan sebuah perusahaan besar dari kebangkrutan. Dan Raka tahu, ini baru awal dari perjalanan panjangnya. Beberapa hari setelah acara penghargaan itu, suasana kantor terasa berbeda. Semua orang yang dulu memandang rendah Raka kini mulai bersikap ramah. Ia tidak lagi hanya dianggap anak magang miskin yang keberadaannya bisa diabaikan. Kini, banyak yang datang kepadanya untuk bertanya, bahkan meminta pendapat. Namun, bagi Raka, semua itu terasa canggung. Ia masih merasa dirinya hanya anak magang yang datang dari keluarga sederhana. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa suatu hari ia akan dipandang sebagai penyelamat perusahaan. Perubahan perlakuan. Hari pertama setelah acara, Raka masuk kantor dengan langkah ragu. Biasanya, ia langsung menuju meja kecil di pojok ruangan. Tapi kali ini, banyak orang menyapanya. Pagi, Rak, sapa salah satu staf. Selamat ya, Rak. Kau keren sekali kemarin. Raka hanya bisa tersenyum kikuk. Ia membalas sapaan itu dengan sopan, meski di dalam hatinya masih ada rasa sungkan. Yang paling mengejutkan, bahkan Andra, rekan magangnya yang dulu sering meremehkan, mendekatinya dengan wajah penuh penyesalan. Rak, aku minta maaf. Aku dulu salah menilaimu. Aku terlalu sombong. Raka menatapnya sebentar lalu tersenyum. Tidak apa-apa, Andra. Kita semua belajar dari kesalahan. Aku juga tidak akan bisa sendiri tanpa bantuan orang lain. Andra terdiam. Ia tidak menyangka Raka masih bisa bersikap sebaik itu setelah semua hinaan yang pernah ia lontarkan. Tawaran mengejutkan. Siang harinya, Raka dipanggil ke ruang rapat direksi. Saat pintu terbuka, ia melihat Pak Arman, Davin, dan beberapa manajer senior sudah duduk menunggunya. Suasana ruangan serius, tapi penuh kehangatan. Raka, kata Pak Arman membuka pembicaraan. Kami sudah mendiskusikan kontribusimu. Dan kami sepakat, statusmu sebagai magang sudah tidak lagi pantas. Kau telah membuktikan lebih dari apa yang dilakukan banyak karyawan tetap. Raka menelan ludah. Ia tidak menyangka pembicaraan akan sejauh ini. Kami ingin menawarkanmu posisi khusus, lanjut Pak Arman. Bukan sekadar karyawan, tapi sebagai bagian dari tim pengembangan strategi perusahaan. Kau akan bekerja langsung di bawah pengawasan Davin. Ruangan itu seakan berhenti berdetak. Raka tidak percaya apa yang baru ia dengar. Dari anak magang biasa,
langsung ke tim strategi perusahaan? Itu bagaikan mimpi yang terlalu tinggi untuk dirinya. Tetapi, Pak, saya ini hanya lulusan biasa. Saya bahkan belum selesai kuliah. Apa saya pantas? Tanyanya ragu. Davin tersenyum. Yang kami butuhkan bukan gelar, tapi ide segar dan keberanian. Dan kau punya keduanya. Pertarungan batin. Malam harinya, Raka duduk di kamar kontrakan sempitnya. Ia memandangi plaka penghargaan yang kini ia letakkan di meja kecil. Tawaran itu terus berputar di kepalanya. Bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau ternyata aku tidak mampu? Pikirnya. Ia lalu mengingat wajah ibunya. Suara lembut ibunya seolah berbisik di telinganya. Nak, jangan takut. Kau sudah membuktikan dirimu. Dunia ini memang keras, tapi kau lahir untuk berjuang, bukan menyerah. Air mata mengalir. Ia tersenyum. Baik, Bu. Aku akan terima tawaran itu. Untuk masa depan kita. Hari pertama sebagai tim strategi. Keesokan harinya, Raka resmi dipindahkan ke ruangan baru. Kini, ia tidak lagi duduk di pojok ruang magang, melainkan di meja yang sama dengan para analis dan perencana strategi. Beberapa karyawan senior awalnya masih terlihat canggung menerima kehadirannya. Bagaimana tidak? Anak magang yang baru sebulan lalu diremehkan kini tiba-tiba jadi bagian tim elit perusahaan. Namun, Davin memastikan semua berjalan mulus. Raka ada di sini karena ia pantas. Aku ingin kalian mendengar dan belajar darinya, sama seperti aku belajar. Ucapan itu membuat semua diam. Mereka akhirnya menerima kenyataan bahwa Raka memang bukan orang biasa. Ujian baru. Tapi jalan Raka tidak langsung mulus. Beberapa hari setelah bergabung, perusahaan menghadapi tantangan baru. Salah satu pesaing besar meluncurkan produk baru yang langsung menarik perhatian pasar. Angka penjualan perusahaan mulai melambat. Di ruang rapat, semua manajer tampak gelisah. Strategi mereka yang baru saja berhasil kini terancam. Kalau ini berlanjut, kita bisa kehilangan momentum, ujar salah satu manajer. Semua mata lalu tertuju pada Davin. Tapi sebelum ia berbicara, Raka memberanikan diri mengangkat tangan. Boleh saya bicara? Tanyanya dengan hati-hati. Semua terdiam. Mereka teringat kembali bahwa ide dari anak muda inilah yang sebelumnya menyelamatkan perusahaan. Menurut saya, kata Raka dengan suara mantap, jangan buru-buru meniru langkah pesaing. Kita harus tetap dengan jati diri kita, yaitu menyentuh hati konsumen. Kita bisa membuat kampanye lanjutan, bukan sekadar menampilkan produk, tapi mengajak konsumen merasa mereka bagian dari perjalanan kita. Jika pesaing bermain di sisi produk, kita bermain di sisi emosi. Beberapa orang mengangguk pelan. Ada juga yang masih ragu. Tapi Davin tersenyum puas. Itu pemikiran yang tepat, Raka. Kita akan coba jalankan. Dari direndahkan ke dipercaya. Hari-hari berikutnya, Raka mulai benar-benar diakui. Ide-idenya tidak lagi ditertawakan, melainkan dicatat dan dipertimbangkan. Bahkan, beberapa senior yang dulu mencibir kini sering berdiskusi dengannya. Andra, yang dulu rivalnya, kini jadi rekan dekat. Ia sering membantu Raka mengumpulkan data atau menyiapkan bahan rapat. Kau benar-benar menginspirasi, Rak. Aku belajar banyak darimu, katanya suatu kali. Raka hanya tertawa. Kita sama-sama belajar, Andra. Aku juga tidak sempurna. Kebanggaan seorang ibu. Beberapa minggu kemudian,
Raka mengajak ibunya datang ke kantor untuk pertama kalinya. Sang ibu, yang biasa memakai kebaya sederhana dan sandal jepit, tampak canggung memasuki gedung megah itu. Namun begitu melihat anaknya duduk di ruang strategis bersama para petinggi perusahaan, matanya berkaca-kaca. "Anakku, kau benar-benar sudah jauh melangkah," ucapnya lirih. Raka menggenggam tangan ibunya. "Semua ini berkat doa ibu. Aku hanya berusaha sekuat yang aku bisa." Momen itu membuat banyak karyawannya menyaksikan ikut terharu. Mereka menyadari, kesuksesan Raka bukan hanya karena otaknya, tapi juga karena hati yang selalu tulus untuk keluarganya. Dari magang jadi penyelamat. Kini, tidak ada lagi yang memanggil Raka anak magang miskin. Julukan baru melekat padanya, penyelamat perusahaan. Ia mungkin masih muda, mungkin masih sederhana, tapi suaranya telah membuktikan bahwa ketulusan dan keberanian bisa mengalahkan keraguan dan ejekan. Dan meski semua orang kini menghormatinya, Raka tetap rendah hati. Ia tidak pernah melupakan asalnya, tidak pernah sombong dengan pencapaian. Baginya, perjalanan ini baru awal. Karena ia tahu, masih banyak tantangan yang menunggu. Matahari sore menyinari gedung kaca perusahaan itu dengan kilau keemasan. Dari lantai atas, Raka berdiri menatap pemandangan kota yang ramai. Suara klakson kendaraan bercampur dengan hiruk-pikuk kehidupan di bawah sana. Semua terasa begitu jauh berbeda dibandingkan saat pertama kali ia datang sebagai anak magang yang bahkan tidak dianggap. Kini, ia berdiri di ruangan yang dulu tak pernah berani ia masuki. Ruang rapat besar, dengan kursi empuk, layar proyektor canggih, dan tumpukan dokumen penting. Di kursi yang biasanya hanya ditempati petinggi, kini namanya tercatat sebagai bagian tim strategi. Namun di dalam hatinya, Raka sadar ini bukan akhir dari perjalanan. Ini justru awal. Hari penting. Hari itu, perusahaan mengadakan rapat besar untuk merancang strategi jangka panjang. Semua tim hadir, termasuk perwakilan dari investor. Raka, yang kini sudah resmi menjadi bagian penting perusahaan, ikut duduk di meja utama. Suasana tegang. Investor ingin memastikan perusahaan tidak lagi goyah setelah hampir bangkrut beberapa bulan lalu. Semua mata tertuju pada Davin, kepala strategi, yang kemudian membuka rapat. "Kita semua ada di sini karena satu alasan," kata Davin. "Masa depan perusahaan ini. Dan aku ingin seseorang yang spesial memulai presentasi kita kali ini." Davin menoleh ke arah Raka. "Silakan, Rak." Ruangan mendadak hening. Raka berdiri, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap wajah-wajah serius di hadapannya, dari investor berkacamata tajam hingga para manajer senior. Namun, ia mengingat ibunya. Mengingat bagaimana ia dulu berjualan gorengan di pinggir jalan. Mengingat bagaimana ia dulu diremehkan. Semua itu kini menjadi kekuatan. Presentasi yang mengguncang. Raka menyalakan proyektor. Di layar muncul slide sederhana, tanpa grafik rumit, hanya gambar dan kalimat singkat. "Bapak Ibu sekalian," ucapnya, "kita pernah hampir jatuh karena kita lupa satu hal, konsumen bukan hanya angka. Mereka adalah manusia, dengan hati, dengan cerita. Saat kita kembali menyentuh hati mereka, penjualan kita bangkit. Dan saya percaya, masa depan perusahaan ini tidak hanya ada pada produk, tapi pada cerita yang kita bangun bersama konsumen." Ia melanjutkan dengan ide kampanye baru, lebih besar daripada sebelumnya. Kali ini bukan hanya kampanye sekali waktu, tapi gerakan jangka panjang untuk menjadikan konsumen bagian dari perjalanan perusahaan. Kalau kita berhasil,
konsumen tidak hanya membeli produk kita. Mereka akan merasa menjadi bagian dari keluarga besar kita, ucap Raka menutup presentasi. Ruangan terdiam sejenak. Lalu, suara tepuk tangan terdengar. Investor yang awalnya tampak dingin kini mengangguk puas. Luar biasa, ujar salah satunya. Saya tidak menyangka ide segar seperti ini datang dari seseorang yang masih sangat muda. Raka hanya tersenyum malu. Pujian dan tanggung jawab baru. Setelah rapat, Pak Arman menghampirinya. Wajahnya sumringah, penuh kebanggaan. Raka, kau benar-benar membuatku kagum. Aku tidak salah mempercayaimu. Mulai hari ini, kau tidak hanya jadi bagian dari tim strategi. Aku ingin kau jadi penanggung jawab program baru ini. Kau siap? Raka terdiam sejenak. Tawaran itu begitu besar, beban tanggung jawabnya juga tidak main-main. Tapi ia mengangguk mantap. Saya siap, Pak. Saya akan berikan yang terbaik. Pak Arman menepuk bahunya. Itulah yang membuatmu berbeda, Nak. Kau tidak pernah lari dari tanggung jawab. Ucapan terima kasih. Malam harinya, Raka pulang ke kontrakan. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Ibunya datang menemuinya, membawa makanan kesukaannya, pecel sederhana. Mereka duduk berdua di meja kecil, menikmati makan malam dengan bahagia. Bu, kata Raka sambil menatap ibunya, semua ini berkat doa ibu. Aku bisa sampai sejauh ini karena ibu tidak pernah menyerah, meski hidup kita berat. Sang ibu tersenyum, matanya berkaca-kaca. Nak, ibu bangga padamu. Dulu orang mungkin meremehkanmu, tapi ibu selalu tahu kau punya hati yang besar. Dunia ini memang keras, tapi orang berhati tulus seperti kamu tidak akan pernah kalah. Raka memegang tangan ibunya erat. Aku janji, Bu. Aku akan terus berjuang. Aku tidak akan pernah lupa asal-usulku. Perubahan di kantor. Hari-hari berikutnya, Raka benar-benar menjadi sosok yang dihormati. Para pegawai junior menjadikannya teladan. Mereka melihat bahwa tidak peduli seberapa rendah posisi seseorang, jika punya ide dan keberanian, ia bisa mengubah banyak hal. Andra kini sering bekerja sama dengannya. Bahkan, ia mengaku kepada Raka. Aku dulu iri padamu. Tapi sekarang aku sadar, yang membuatmu berbeda bukan keberuntungan, tapi keberanianmu untuk bicara. Raka menepuk bahunya. Kita semua punya kesempatan yang sama, Andra. Jangan pernah takut bersuara. Aku dulu juga hanya anak kecil yang takut bicara, tapi satu teriakan mengubah segalanya. Ucapan itu bergaung di hati banyak orang. Awal dari perjalanan baru. Beberapa bulan kemudian, kampanye baru yang dipimpin Raka sukses besar. Perusahaan bukan hanya bangkit, tapi juga semakin kokoh di pasar. Nama Raka kerap disebut di media sebagai anak magang yang jadi penyelamat. Namun, Raka tidak larut dalam pujian. Ia selalu berkata pada dirinya sendiri, "Aku bukan pahlawan. Aku hanya seseorang yang berani percaya pada suaranya sendiri." Ia sadar, ini baru permulaan. Dunia bisnis akan selalu penuh dengan tantangan baru. Tapi kini, ia tidak lagi takut. Karena ia tahu, keberanian dan ketulusan adalah senjata terkuatnya. Penutup. Suatu sore, Raka berdiri di balkon kantor, menatap matahari terbenam. Di sampingnya, Davin tersenyum sambil berkata, "Kau tahu, Rak, banyak orang menunggu saat yang tepat untuk bersinar. Tapi kau bersinar justru di saat tergelap.
Dan itu yang membuatmu berbeda. Raka tersenyum, menatap langit merah jingga. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Tapi aku percaya, perjalanan ini masih panjang. Dan aku siap. Angin sore berhembus lembut, seolah menyambut awal babak baru dalam hidupnya. Dari anak magang miskin yang diremehkan, kini ia telah menjadi penyelamat perusahaan, sekaligus simbol harapan bahwa siapapun bisa mengubah dunia, asal berani bersuara.